Kalau malam itu saya tidak mengambil uang 500 juta rupiah dari dalam karung, mungkin anak saya tidak akan pernah seperti sekarang. Saya pikir pesugihan itu cuma soal tumbal orang lain. Ternyata saya salah. Yang dibayar oleh uang itu bukan orang asing, darah daging saya sendiri. Dan sampai hari ini, saya masih takut kalau suatu malam orang yang dulu memberi saya uang itu datang lagi. Karena ada satu janji yang belum selesai. Assalamualaikum teman-teman, ingat jawab salam hukumnya wajib. Kalian kembali lagi di Mister Mistis, akun yang menghadirkan cerita horor mistis, bahkan teror dari dunia lain. Buat kalian yang baru mampir, santai aja. Duduk yang nyaman, jangan lupa komen kalian nonton dari mana. Kalau cerita seperti ini bikin kalian penasaran, bantu like dan subscribe. Yang sudah klik subscribe, saya doakan rezekinya lancar, semua hutangnya lunas, dan segala aktivitasnya diberikan kelancaran. Amin. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan, dijauhkan dari segala keburukan, dan keluarga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan. Dan sebelum saya mulai, saya minta kalian dengarkan cerita ini sampai selesai. Karena saya tidak datang ke sini untuk membanggakan apa yang pernah saya lakukan. Saya datang karena saya menyesal. Nama saya bukan Handoko, itu nama samaran. Umur saya sekarang sekitar 45 tahun. Saya orang Jawa. Kulit saya sawo matang, badan saya memang gemuk dari dulu. Kalau sehari-hari saya selalu memakai peci putih seperti ini. Bukan karena saya orang yang paling alim. Justru saya memakai peci ini karena saya ingin mengingatkan diri saya sendiri bahwa saya pernah melakukan sesuatu yang sangat saya sesali. Dulu, sebelum semuanya berantakan, saya punya usaha pertanian. Saya bukan petani kecil yang hanya punya beberapa petak sawah. Saya punya usaha jual beli hasil pertanian. Saya membeli cabai, bawang merah, tomat, sayuran, kadang hasil panen dari petani-petani sekitar. Barang-barang itu kemudian saya kirim ke beberapa pasar besar. Kalau sedang musim bagus, omset saya bisa puluhan juta dalam beberapa hari. Saya punya gudang kecil di belakang rumah. Di dalamnya ada karung bawang, keranjang cabai, pupuk, alat semprot, timbangan, dan beberapa mesin sederhana. Pagi-pagi sekali saya biasanya sudah berangkat. Kadang jam 4 subuh. Saat jalan desa masih gelap, saya sudah mengendarai pickup menuju kebun. Bau tanah basah itu sudah biasa bagi saya. Kalau musim hujan, ban mobil sering masuk lumpur. Kalau musim panas, debu jalan menempel di kaca. Hidup saya waktu itu sederhana. Bangun pagi, ke kebun, ke gudang. Mengurus pekerja, mengantar barang, pulang sore, malam makan bersama keluarga. Begitu terus. Saya punya istri. Saya juga punya beberapa anak. Rumah kami tidak mewah, tetapi cukup. Saya pernah merasa hidup saya sudah berada di jalur yang benar. Sampai suatu hari, semuanya mulai berubah. Awalnya bukan sesuatu yang besar, justru sangat kecil, sangat sepele. Kalau saya ingat sekarang, mungkin itulah tanda pertama. Waktu itu sekitar pukul 2 dini hari. Saya baru pulang dari gudang. Ada beberapa karung cabai yang harus saya cek karena besok pagi akan dikirim. Saya duduk di teras belakang sambil merokok. Rumah sudah sepi. Anak-anak tidur. Istri saya juga sudah masuk kamar. Tiba-tiba saya mendengar suara langkah kaki dari gudang. Pelan. Krek. Krek. Seperti seseorang berjalan di atas lantai semen. Saya kira pekerja saya datang mengambil sesuatu. Saya langsung berdiri. Siapa? Tidak ada jawaban. Saya berjalan menuju gudang. Begitu pintunya saya buka, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Karung-karung masih tersusun. Timbangan masih di tempatnya. Tapi ada satu hal yang membuat saya diam. Bau.
bau bunga, seperti bunga melati yang sudah lama diletakkan di tempat lembab. Padahal di gudang saya tidak pernah menyimpan bunga. Saya tutup hidung. Saya pikir mungkin ada bangkai tikus. Saya cari. Tidak ada. Besok paginya saya lupa kejadian itu. Atau mungkin saya sengaja melupakannya. Karena setelah itu masalah bisnis saya mulai muncul pelan-pelan. Harga cabai jatuh. Barang yang saya beli terlalu mahal. Beberapa pelanggan terlambat membayar. Kemudian ada satu pengiriman besar yang gagal. Barang saya busuk di perjalanan. Kerugian pertama sekitar puluhan juta. Saya masih bisa menutupinya. Saya pinjam uang. Saya pikir bulan depan akan kembali normal. Ternyata tidak. Bulan berikutnya lebih buruk. Lalu lebih buruk lagi. Utang saya mulai menumpuk. Awalnya 100 juta, kemudian 200 juta, lalu mendekati 400 juta. Saya mulai kehilangan tidur. Telepon berbunyi, saya takut mengangkat. Ada orang datang ke rumah, saya pura-pura tidak ada. Saya mulai menjual barang-barang, motor, peralatan usaha, beberapa aset, tapi hutang tidak juga lunas. Saya masih ingat satu malam, saya duduk sendirian di gudang. Lampu kuning di atas kepala saya berkedip-kedip. Saya menatap tumpukan karung yang dulu membuat saya merasa kaya. Sekarang karung-karung itu terasa seperti saksi kegagalan saya. Saya menangis. Saya benar-benar menangis. Saya bertanya kepada diri sendiri, apa yang harus saya lakukan? Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, pikiran itu muncul. Pesugihan. Awalnya saya langsung menolak. Saya bilang kepada diri sendiri, jangan gila. Tapi ketika seseorang sudah terdesak, pikiran buruk bisa terdengar seperti jalan keluar. Saya mulai mendengar cerita dari orang-orang. Ada yang bilang tempat tertentu bisa membuat seseorang kaya mendadak. Ada yang bilang cukup melakukan ritual. Ada yang bilang harus memberikan sesaji. Ada pula yang bilang ada syarat yang harus dipenuhi. Saya tidak langsung percaya. Tapi saya mulai mencari, diam-diam. Saya bertanya kepada orang-orang yang saya kenal. Sampai suatu hari seorang kenalan menyebut satu tempat, Gunung Kawi. Nama itu sebenarnya sudah sering saya dengar. Tapi malam itu ketika nama tersebut disebut, entah kenapa tubuh saya merinding. Saya masih ingat orang itu berkata kepada saya, kalau benar-benar mau jalan cepat jangan setengah-setengah. Saya bertanya, maksudnya? Dia hanya tersenyum. Kalau sudah masuk, jangan berharap bisa keluar dengan mudah. Saya seharusnya berhenti, tapi saya tidak berhenti. Saya berangkat beberapa hari kemudian. Saya tidak pergi dengan rombongan. Saya sengaja pergi sendiri. Saya bilang kepada keluarga bahwa saya sedang mencari pemasok baru. Padahal saya pergi membawa sesuatu yang sampai sekarang saya malu mengakuinya. Saya membawa harapan untuk menjadi kaya dengan cara instan. Perjalanan menuju tempat itu terasa biasa. Jalan berkelok, udara semakin dingin, kabut mulai turun. Tapi semakin mendekati lokasi, saya mulai merasa tidak nyaman. Ada bagian jalan yang sepi sekali. Tidak ada kendaraan. Tidak ada suara orang. Hanya suara mesin mobil dan angin. Saya sempat berpikir untuk pulang. Tapi kemudian saya teringat utang. Saya teringat telepon para penagih. Saya teringat wajah anak-anak saya. Dan saya terus berjalan. Sampai akhirnya saya bertemu seorang laki-laki tua. Saya tidak tahu namanya. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa sebenarnya dia. Dia memakai pakaian sederhana. Wajahnya biasa saja. Tidak menyeramkan. Justru itu yang membuat saya semakin takut kalau mengingatnya. Dia melihat saya sebentar, lalu berkata, "Kamu yang datang karena uang?" Saya terdiam. Saya bertanya, "Bapak siapa?" Dia tidak menjawab, dia hanya berjalan. Saya mengikuti.
Kami melewati jalan kecil. Semakin jauh, suasananya semakin sunyi. Kabut semakin tebal. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang aneh. Seperti bau dupa, tapi bukan dupa yang biasa saya cium. Ada aroma amis di dalamnya. Saya bertanya lagi, "Pak, sebenarnya saya harus bagaimana?" Dia berhenti, kemudian menoleh. "Kamu yakin?" Saya mengangguk. Dia berkata, "Kalau kamu cuma mau uang, jangan datang ke sini." Saya bingung. Terus saya harus datang untuk apa? Dia menatap saya lama. Untuk membayar. Saya masih belum mengerti. Saya bahkan sempat tertawa kecil karena gugup. Saya berkata, "Bayarnya berapa?" Laki-laki itu tidak menjawab. Dia hanya berkata, "Nanti kamu tahu sendiri." Kalimat itu masih saya ingat sampai sekarang. Karena ternyata memang benar. Saya baru tahu setelah semuanya terlambat. Malam itu, saya melakukan sesuatu yang tidak ingin saya ceritakan secara detail. Bukan karena saya tidak ingat. Saya justru terlalu ingat. Saya ingat suara angin. Saya ingat suara sesuatu seperti orang menangis dari kejauhan. Saya ingat api kecil yang tiba-tiba menyala. Saya ingat bayangan hitam yang berdiri jauh di belakang. Dan saya ingat laki-laki tua itu terus mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak saya pahami. Pada satu titik, saya mencium bau melati lagi. Bau yang sama seperti yang saya cium di gudang. Saya langsung teringat malam itu. Saya bertanya, "Kenapa bau ini?" Dia menjawab pelan, "Karena sudah ada yang datang lebih dulu." Saya menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi saya mendengar suara perempuan, sangat pelan, seperti berbisik tepat di telinga saya. "Pulanglah." Saya langsung berdiri. Saya ingin pergi, tapi laki-laki itu berkata, "Kalau sekarang kamu pergi, jangan harap uangnya datang." Saya duduk lagi. Saya memilih uang. Itulah dosa terbesar saya. Saya memilih uang. Setelah semuanya selesai, laki-laki itu berkata, "Pulang, jangan menoleh sebelum sampai rumah." Saya bertanya, "Kapan uangnya saya terima?" Dia menjawab, "Sebelum pagi." Saya pulang malam itu. Saya mengendarai mobil sendirian. Kabut masih tebal. Saya tidak menoleh. Saya bahkan tidak berani melihat kaca spion. Tapi sepanjang perjalanan, saya mendengar suara. Tok, tok, tok. Seperti ada seseorang mengetuk bagian belakang mobil. Saya mencoba tidak peduli. Suara itu terus mengikuti. Kadang dari belakang, kadang dari samping, kadang seperti dari atap mobil. Saya mulai berkeringat. Saya membaca doa sebisanya. Tapi suara itu tidak berhenti. Sampai akhirnya saya melihat rumah saya. Saya masuk halaman. Jam menunjukkan sekitar 3 lewat. Saya turun. Dan suara ketukan itu berhenti. Saya masuk rumah. Semua masih tidur. Saya hampir merasa lega. Sampai saya melihat sesuatu di depan pintu gudang. Ada sebuah karung. Karung putih besar. Saya berdiri di sana cukup lama. Saya tidak berani menyentuhnya. Tapi kemudian saya teringat perkataan orang tua tadi. Sebelum pagi, saya buka. Dan di dalamnya, uang tunai. Banyak sekali. Saya tidak menghitung satu persatu. Saya hanya tahu jumlahnya sekitar 500 juta rupiah. 500 juta, cash. Di dalam karung, saya gemetar. Saya menangis. Bukan karena takut. Waktu itu saya justru merasa menang. Saya merasa Tuhan atau entah apa telah memberi saya jalan keluar. Saya langsung membayar sebagian besar utang saya. Saya membayar orang-orang yang mengejar saya. Saya menyelamatkan usaha. Saya bahkan mulai memperbaiki rumah. Dalam beberapa minggu, hidup saya terlihat kembali normal. Tapi ternyata
Yang saya kira pertolongan adalah awal dari kehancuran. Beberapa bulan setelah uang itu datang, anak saya berubah. Awalnya kecil, dia sering mengeluh mendengar suara orang memanggil namanya. Saya pikir cuma halusinasi karena kelelahan. Kemudian dia mulai takut tidur sendirian. Dia bilang ada perempuan berdiri di depan kamar. Saya tanya, perempuan seperti apa? Dia menjawab, saya tidak tahu Pak, wajahnya tidak kelihatan. Saya mulai tidak nyaman, tapi saya masih menyangkal. Sampai suatu malam, saya sedang duduk di ruang keluarga. Anak saya tiba-tiba keluar dari kamar. Dia berdiri di ujung lorong, menatap saya. Wajahnya pucat. Saya bertanya, kenapa? Dia tidak menjawab. Dia menunjuk ke belakang saya. Pak, siapa itu? Saya menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Saya kembali melihat anak saya. Dia sudah menangis. Pak, dia berdiri di belakang Bapak. Saya langsung merinding. Saya tidak berani menoleh lagi. Sejak malam itu kondisinya semakin parah. Dia sering bicara sendiri. Kadang tertawa tanpa sebab. Kadang marah, kadang menangis. Yang paling membuat saya takut, dia mulai menyebut nama seseorang yang tidak pernah saya kenal. Setiap malam, nama yang sama. Berulang-ulang, saya bawa ke dokter. Saya bawa ke beberapa tempat. Saya mencari bantuan ke berbagai pihak, tapi masalahnya tidak kunjung selesai. Ada saat-saat ketika kondisinya terlihat membaik, kemudian tiba-tiba kambuh. Dan setiap kali kambuh, dia selalu mengatakan hal yang sama. Ayah, suruh dia pergi. Saya bertanya, siapa? Dia menjawab, yang datang waktu ayah pergi malam itu. Saya langsung diam, karena saya tidak pernah menceritakan kepadanya tentang perjalanan saya. Tidak pernah. Bagaimana dia bisa tahu? Sejak saat itu saya mulai menghubungkan semuanya. Uang, Gunung Kawi, laki-laki tua itu, karung 500 juta, dan anak saya. Saya mulai sadar, mungkin inilah harga yang harus saya bayar. Saya kembali ke tempat itu. Saya mencari laki-laki tua tersebut. Tapi saya tidak menemukannya. Saya bertanya kepada beberapa orang. Tidak ada yang mengenalnya. Bahkan ada seseorang yang berkata, orang yang kamu maksud itu sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Saya tidak percaya. Saya bilang, saya bertemu dia beberapa bulan lalu. Orang itu hanya menatap saya. Kemudian berkata, kalau begitu, mungkin yang kamu temui bukan manusia. Saya pulang dengan kaki gemetar. Sejak saat itu saya benar-benar takut. Saya mulai bertaubat. Saya mulai meninggalkan semua yang berkaitan dengan pesugihan itu. Saya berhenti mengejar kekayaan. Saya berusaha memperbaiki ibadah. Saya meminta ampun. Saya ingin mengembalikan semuanya. Tapi uang itu sudah terpakai. Utang sudah dibayar. Usaha sudah berjalan lagi. Saya tidak tahu bagaimana cara mengembalikan apa yang sudah terjadi. Dan anak saya masih harus menjalani hidup dengan kondisi yang sulit. Bertahun-tahun saya melihat perubahan pada anak saya. Kadang dia sadar seperti biasa, kadang dia kembali seperti orang yang tidak mengenali rumah sendiri. Saya tidak ingin menyebutnya sebagai orang gila. Karena bagi saya, anak saya bukan gila, ada sesuatu yang pernah saya bawa pulang. Dan sesuatu itu seperti belum mau pergi. Sampai sekarang, saya masih menyimpan satu benda dari malam itu. Sebenarnya saya sudah berkali-kali ingin membuangnya. Tapi setiap kali saya mencoba, selalu terjadi sesuatu. Benda itu adalah potongan kain kecil yang diberikan laki-laki tua tersebut. Saya tidak tahu untuk apa. Waktu itu dia berkata, simpan, jangan sampai hilang. Saya menuruti dan saya menyesal. Karena beberapa tahun lalu saya pernah membakarnya. Saya lempar ke api. Kain itu terbakar. Saya pikir selesai. Tapi malamnya
Saya mendengar suara ketukan dari pintu belakang. Tok, tok, tok. Saya membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai ada kain yang sama. Utuh, tidak terbakar sedikit pun. Sejak saat itu saya tidak pernah menyentuhnya lagi. Saya simpan di tempat yang bahkan tidak ingin saya sebutkan. Karena saya takut. Saya takut kalau benda itu kembali hilang. Atau kalau ada yang menemukannya. Dan ada satu kejadian lagi yang membuat saya memutuskan menceritakan semuanya di sini. Sekitar 2 minggu sebelum saya datang ke tempat ini, saya terbangun tengah malam. Jam menunjukkan pukul 2:13. Rumah sangat sunyi. Saya mendengar suara langkah kaki di halaman. Pelan. 1, 2, 3. Kemudian berhenti tepat di depan pintu. Saya tidak bergerak. Tiba-tiba terdengar ketukan. Tok, tok, tok. Saya pikir mungkin tetangga. Tapi kemudian saya mendengar suara. Suara laki-laki tua. Sangat pelan. Handoko. Saya langsung merinding. Tidak banyak orang yang tahu nama samaran itu. Saya menahan napas. Kemudian suara itu berkata lagi, "Kamu belum selesai." Saya tidak membuka pintu. Saya tidak menjawab. Beberapa detik kemudian suara langkah itu menjauh. Saya berani melihat dari jendela. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di tanah depan pintu ada jejak kaki. Jejak kaki basah masuk dari halaman, berhenti di depan pintu, dan tidak ada jejak yang kembali. Sejak malam itu saya tidak berani tidur sendirian. Saya tahu mungkin sebagian orang akan menganggap cerita saya tidak masuk akal. Mungkin ada yang bilang saya berhalusinasi. Mungkin ada yang bilang semua ini hanya kebetulan. Dan saya tidak akan memaksa siapapun untuk percaya. Tapi saya tahu apa yang saya alami. Saya tahu uang 500 juta itu datang. Saya tahu karung itu ada. Saya tahu setelah itu anak saya berubah. Dan saya tahu ada sesuatu yang mengikuti saya pulang malam itu. Saya menyesal. Kalau saya bisa mengulang waktu, saya lebih memilih kehilangan rumah. Saya lebih memilih kehilangan usaha. Saya lebih memilih hidup miskin daripada mendapatkan uang dengan cara seperti itu. Karena ternyata utang kepada manusia bisa dibayar dengan uang. Tapi utang yang saya buat malam itu tidak selesai hanya karena saya sudah melunasi semua tagihan. Dan sampai sekarang saya masih punya satu pertanyaan. Kalau benar yang menjadi tumbal adalah anak saya, lalu kenapa beberapa minggu terakhir saya mulai mendengar suara ketukan itu lagi? Maaf, barusan kalian dengar juga? Seperti ada yang mengetuk. Tok, tok, tok. Jangan datang ke sini. Tok, tok, tok. Dia tahu saya sedang cerita. Dan kalau malam ini saya tiba-tiba berhenti bercerita, mungkin bukan karena saya kehabisan cerita. Mungkin karena orang yang selama ini saya takutkan akhirnya datang menagih. Semoga Allah mengampuni saya. Dan semoga tidak ada satupun dari kalian yang pernah berada di posisi saya. Karena kalau ada satu hal yang saya pelajari, jangan pernah mencari jalan keluar dari masalah dengan membuka pintu yang sejak awal seharusnya tidak pernah kita ketuk.